Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu sekalian ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, tak lupa senantiasa kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bersilaturahim bersama-sama. Bapak, Ibu sekalian yang kami muliakan dan kami ta'zimi, alhamdulillah ya, tadi pagi dinginnya luar biasa, Masya Allah. Karena memang kami berasal dari lereng gunung, jadi makanya Masya Allah sekali. Ya mungkin Ibu merasakan juga dinginnya, tapi tidak masalah. Ini adalah merupakan suatu bentuk Allah itu masih berikan normalisasi kepada kulit kita, jemaah. Kulit kita ini sangat rentan sekali, jemaah. Sedikit-sedikit beruntusan, sedikit-sedikit gatal, sedikit-sedikit dingin, sedikit-sedikit sumuk, gerak. Pokoknya Allah itu sudah menyiapkan semua apa yang ada di dalam tubuh kita itu, jemaah, itu sudah luar biasa dahsyat sekali. Makanya patut kita syukuri bersama, yang semoga dengan perjumpaan pada kesempatan kali ini dapat menambahkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu jemaah dirahmati oleh Allah, sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal berapa? 27. Masya Allah. Sekarang kita sudah memasuki hampir menyelesaikan bulan Muharram, jemaah ya. Sudah bahkan malah masuk bulan Safar. Kenapa kok bulan Safar itu kok dinamakan oleh umat Islam dipertahankan? Sebenarnya nama-nama bulan itu sudah ada sebelum adanya Islam, jemaah. Ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada Muharram, ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya. Sampai bahkan ketika nantinya ada menuju kepada Sya'ban, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, itu semua ada maknanya, jemaah. Di musim-musim ketika itu di Arab, itu musimnya sesuai dengan nama bulannya. Sehingga ketika Islam hadir, nama-nama bulan itu tetap dipertahankan, jemaah, sampai sekarang. Ada namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan yang telah Allah tetapkan ini Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, jemaah. Al-Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-36, di mana Allah berfirman, dari penciptaan langit dan bumi yang telah Allah tetapkan itu, sungguh Allah itu menetapkan 12 bulan lamanya. Jadi Allah yang sudah berkata, jemaah, ya, bukan manusia yang ternyata penelitian mengatakan bulan itu ada 12. Padahal ini sudah ada Islam yang mengatur itu semua, jemaah. Dan dari 12 bulan yang telah Allah tetapkan 4 bulan haram. Apa saja? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, dari 4 bulan ini, jemaah, bukan berarti kalau kita nggak berada di bulan itu maka keutamaannya hilang, enggak, jemaah. Bulan itu cuma diperintahkan agar kita tetap semangat. Tetapi pada kesempatan kali ini, walaupun bukan bulan haram, tapi kita memahami bulan ini adalah bulan Safar, di mana ketika itu orang-orang Arab, mereka itu kalau bulan Safar, ini bulannya mereka tuh kayak buat piknik, jamaah. Jadi bukan piknik belum.
Jadi ini jamaah dirahmati oleh Allah. Kalau orang-orang Arab terdahulu di bulan Safar ini adalah bulan-bulan orang itu di mana mereka berhijrah, piknik. Kenapa 1 bulan lamanya? Karena dulu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang mau ke Jogja lah 3 jam 4 jam juga udah sampai. Nanti malam langsung pulang lagi. Kalau dulu enggak jamaah, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja itu sekitar 1.500 km, ditempuh dalam waktu 1 bulan lamanya. Jalan atau naik onta itu sama jemaah, selama 30 hari lamanya. Ya, makanya nggak heran kalau ada dulu orang-orang Arab ketika dikatakan Rasulullah itu baru Isra Mi'raj, itu mereka nggak ada yang yakin, ya, nggak percaya. Coba kalau misal saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ya, percaya atau tidak? Saya tuh tadi malam Bu, ya, baru sampai ke bulan. Percaya nggak? Percaya atau tidak? Enggak, kan? Ngimpi, apalagi, ya. Makanya gak heran kenapa ibu dilahirkan di era sekarang. Mungkin kalau dulu dilahirkan di era Rasulullah, mungkin ibu gak percaya sama Rasulullah. Betul? Mungkin akan menjadi pengikutnya Abu Jahal malah, ya. Makanya kok ibu dilahirkan, bapak dilahirkan sekarang ini adalah patut kita syukuri bersama jamaah. Gak percaya kan kalau saya semalam baru dari bulan. Ya begitulah orang-orang terdahulu. Muhammad ini pendusta yang sangat luar biasa ini. Sampai-sampai dipanggillah Abu Bakar. Abu Bakar, kamu percaya nggak sih Muhammad semalam ini baru ke langit ke-7, ke Masjidil Aqsa terus ke langit ke-7? Apa kata Abu Bakar? Sungguh walaupun Muhammad mengatakan di balik gunung Uhud itu ada musuh, tapi padahal kenyataannya nggak ada, sungguh aku akan tetap percaya kepada Muhammad SAW. Makanya ketika itu juga Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, ya. Abu Bakar yang, makanya kenapa sih Pak Abu Bakar As-Siddiq keimanannya luar biasa jemaah? Keimanan orang satu dunia dibandingkan keimanannya Abu Bakar masih kalah jemaah. Buktinya apa? Abu Bakar itu kan babat alas. Tahu babat alas ya? Orang yang pertama kali benar-benar percaya sama Rasulullah. Orang yang dimana ketika orang di luar sana gak percaya sama kita, cuma 1 orang yang tetap selalu setia percaya sama kita jemaah. Nah makanya kok Abu Bakar As-Siddiq diamanahi oleh Rasulullah menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama. Makanya pada kesempatan kali ini jemaah dirahmati oleh Allah, apa tema kesempatan kita kali ini jemaah? Ayo, apa kira-kira? Apa jemaah? Ketika engkau kembali kepada, apa sih makna ketika engkau kembali kepadaku? Apakah meninggal dunia? Apakah hanya sekedar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi jemaah dirahmati oleh Allah, ada Khaliq, ada makhluk, ada khaliq, ada khalaqo. Khalaqo, gak ada papan tulis ya, gak masalah ya. Khalaqo itu adalah ciptaan. Segala sesuatu yang diciptakan dari tadinya gak ada menjadi ada, itu namanya khalaqo. Jadi kalau ada orang menciptakan gelas ini, itu berarti bukan khalaqo namanya. Karena apa? Bahannya udah ada. Bahannya udah ada, cuma tinggal dibentuk jadi gelas, namanya khalaqo. Apa jadi namanya bukan khalaqo. Tapi kalau yang namanya khalaqo itu menciptakan sesuatu yang enggak ada, itu jadi ada. Ya. Apa? Ibu pernah menciptakan sesuatu yang enggak ada jadi ada? Enggak ada. Kita enggak ada yang pernah bisa menjadi khalaqo jemaah. Karena khalaqo itu hanya kuasa Allah. Menciptakan sesuatu yang enggak ada menjadi ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya Khaliq. Khaliq itu apa? Pak Khaliq berarti Pak pencipta. Khaliq itu artinya pencipta. Khalaqa itu ciptaan yang tidak ada menjadi ada. Khaliq itu adalah penciptanya jemaah. Nah, hasil dari ciptaan ini nanti disebut sebagai makhluk. Ya. Jadi ibu itu makhluk. Kita makhluk, ya.
Dalam bahasa Arab, kalau khalaqa tadi apa? Menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ja'ala juga menciptakan, tapi kalau ja'ala menciptakan yang sudah ada untuk disempurnakan, itu namanya ja'ala. Ya ja'alu. Ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surga, kenapa sih Allah tuh menciptakan surga? Surga itu tadinya udah ada jemaah. Ketika Allah menciptakan tidak ada menjadi ada, tapi disempurnakan kembali. Karena surga ketika zamannya Nabi Adam sama surga yang sekarang itu udah eranya beda jemaah. Makanya Allah sempurnakan, menjadikan sebagai penyemangat bagi kita semua yang benar-benar ingin menggapai surga. Makanya manusia itu disebut sebagai makhluk, ya, makhluk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Sungguh Allah itu, bacalah atas nama Tuhanmu, ya, yang telah menciptakan kamu dari yang gak ada menjadi ada. Ini loh Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan seberapa kekuasaannya jemaah. Menciptakan manusia aja gampang pol jemaah, apalagi cuma harus menyelesaikan semua masalah kita yang sangat sepele. Menciptakan virus, menciptakan bakteri. Mungkin menurut kita bakteri itu sepele sekali kan jemaah. Kita aja gak pernah lihat bakteri kayak gimana kan. Tapi tiba-tiba kok nyerang ke kita. Virus kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba hidup udah mampet gitu aja jemaah, ya. Tiba-tiba udah flu, tiba-tiba udah batuk. Ini kan bukti kebesaran Allah jemaah. Makhluk yang udah sebegitu kecilnya aja Allah ciptakan, ternyata sangat-sangat berefek loh untuk kita semua jemaah. Makanya Allah mengatakan semua yang Allah ciptakan itu nggak ada yang sia-sia jemaah. Ya. Allah menciptakan semuanya yang ada di muka bumi ini, gak ada yang sia-sia. Allah menciptakan besi, menurunkan besi ke muka bumi. Bahkan Allah katakan besi itu menjadi bermanfaat untuk manusia. Buktinya apa sekarang jemaah? Kendaraan-kendaraan semua pakai besi. Coba kalau kendaraan pakai kayu gimana? Kropos, apalagi berat dan lain sebagainya jemaah, ya. Besi kalau nggak ada, nggak bisa menjadi bangunan yang kokoh. Tapi apakah ada bangunan yang kokoh tanpa menggunakan besi? Ada jemaah, ya. Pernah dengar ya kisahnya kaum Ad yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengukir gunung. Bayangkan gunung diukir. Gunung Sindoro sebesar itu diukir, luar biasa, diukir, dipahat, sampai menjadi bangunan yang sangat megahnya luar biasa. Kalau ibu nanti atau mungkin diberikan kesempatan oleh Allah ke Yordania, ya, atau mungkin nanti ke Yaman, di situ perbatasan antara Yordania dan Yaman itu nanti di dekat-dekat situ ada nama satu daerah yang dimana daerah itu adalah peninggalan kaum Ad jemaah. Mereka sombongnya luar biasa, menyombongkan dirinya bahwasanya aku adalah manusia terhebat, manusia terkuat. Karena apa? Allah memang sudah menyebutkan, Allah berikan kekuasaan kepada kalian wahai kaum Ad untuk diberikan keleluasaan dengan berbagai kelebihan-kelebihan. Kelebihannya apa jemaah? Pertaniannya subur, bisa memahat gunung, badannya besar-besar. Bahkan dalam riwayat dikatakan jemaah, besarnya kaum Ad jemaah, kepalanya aja seperti besarnya setubuh kita. Berarti kan besar banget kan? Itu kaum Ad. Kaum Ad itu siapa? Kaum Ad itu adalah anak keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh itu dia punya 5 anak. Yang satu tidak disebutkan namanya. Kemudian ada 4 orang anak lainnya. Yang pertama namanya Ham, yang kedua namanya Yam. Kalau dalam bahasa Ibrani Yam itu adalah Kan'an. Yang ketiga itu Sam. Dan yang keempat ini Yafet. Nah Yafet ini dia punya keturunan yang sampai sekarang ini ada orang Rusia, ada orang Ukraina, pokoknya manusia-manusia berkulit putih itu adalah keturunannya Yafet ya. Pertanyaan saya, ibu keturunan siapa? Ya?
Jadi dari 5 anak Nabi Nuh, yang satu tidak disebutkan siapa namanya, yang 4 ini ada Ham, Yam atau Kan'an, Sam, Yafet. Nah, kita fokus kepada pembahasan Sam, jemaah. Sam bin Nuh alaihi salam. Sam ini nanti punya 2 keturunan, jemaah. Sam punya 2 keturunan. Keturunan yang pertama itu adalah namanya Iram. Iram ini nanti punya anak namanya Aus. Nah, yang kita sebut sebagai ada suku Aus, ya, dan lain sebagainya. Ini nanti keturunannya dari sini. Kemudian nanti di bawah suku Aus itu ada Ad. Nah, kaum Ad inilah anak keturunan Nabi Nuh yang membangkangnya luar biasa, jemaah. Tadinya dia diberikan banyak sekali keistimewaan. Yang tadi pertaniannya subur, diberikan kekuatan berlebih, bahkan diceritakan dapat memahat gunung-gunung. Allah sampai mengatakan kepada kaum, kalian itu adalah kaum yang aku berikan kelebihan. Tetapi ketika itu jemaah dirahmati oleh Allah, mereka sombongnya luar biasa. Lihat nih, kita kaum terkuat di muka bumi, gak ada kaum yang lebih kuat lagi daripada kita. Dengan sombongnya seperti itu, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Hud untuk mendakwahi mereka, jemaah. Makanya diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah, diceritakan ya, bahwasanya Hud mendatangi mereka. Ketika didatangkan kepada kaum Ad, Hud mengatakan, wahai kaumku, sungguh kamu itu bisa sampai di titik ini itu bukan karena kalian yang hebat. Ini semua adalah karena karunia Allah. Maka dari itu coba kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita kembalikan lagi, apa sih kamu Hud? Kalau kamu emang benar, coba datangkan azab sekarang juga. Kalau kamu memang orang yang benar, wahai Hud. Tapi apa kata Hud? Wahai kaumku, kamu itu sangat zalim sekali. Sungguh orang di luar sana mereka tidak menginginkan azab, tapi kenapa engkau malah meminta azab kepada Allah? Wahai kaumku, ayo bertaubat kembali lagi sama Allah. Gak akan, aku gak mau. Karena ini semua bentuk kehebatan kita. Kita adalah kaum terkuat. Kalau memang Tuhanmu hebat, kata mereka, coba datangkan azab sekarang juga. Jangan dirahmati oleh Allah. Allah ketika itu gak langsung mengazab, tapi masih memberikan banyak sekali wahyu kepada Hud alaihi salam. Hud dakwahi lagi ya, dakwahi lagi. Tapi karena memang mereka itu dengan keras kepala dengan pendirian mereka, kemudian Nabi Hud alaihi salam yang terakhir mendatangi mereka. Ayo kaumku, kita kembali lagi yuk sama Allah. Kita udah terlalu jauh dari Allah. Ayo kita bersyukur kembali kepada Allah. Ini semua nikmat yang Allah berikan. Hud, kamu kalau emang ngeyel kayak gitu aja, keluar aja lah dari kampung ini. Kita juga nggak meminta kamu untuk ada di sini. Ini semua ini bentuk dari kehebatan kami semua, wahai Hud. Dengan demikian jemaah, 3 tahun berturut-turut langsung kekeringan melanda mereka, jemaah. Hewan ternak mati, ya, pertanian mati, sehingga sudah tidak muncul lagi sebatang sebatang pohon pun ketika itu, jemaah. Bahkan ketika itu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hud kembali diperintahkan oleh Allah, wahai Hud, coba kamu datangi kaum Ad lagi, coba diingatkan kepada mereka, itu adalah bentuk dari azab dari Allah. Diingatkan oleh Hud, wahai kaumku, ini adalah bentuk azab dari Allah. Udah 3 tahun kita dikasih kekeringan kayak gini, hewan ternak mati semua, pertanian gak subur. Ini azab dari Allah. Ayo kita kembali lagi sama Allah. Apa kata mereka jemaah? Sebelum mereka berkata, mereka langsung melihat awan yang begitu hitam di arah paling timur sana, jemaah, melihat sangat gelap sekali. Apa yang mereka katakan? Mereka gak bertaubat, tapi mereka malah bilang apa, jemaah? Lihat wahai kaum Ad, kita itu berhasil, kita itu bukan orang yang zalim. Lihat hujan sebentar lagi akan turun. Padahal Hud alaihi salam memberitakan itu, padahal itu adalah azab Allah yang akan datang, jemaah, ketika itu. Wahai kaumku, itu tuh bukan hujan, itu tuh adalah azab Allah. Ayo kita kembali lagi sama Allah. Mereka gak peduli, jemaah. Maka dari itu Allah perintahkan Hud dan orang-orang yang mengikuti Nabi Hud untuk pergi dari situ, jemaah. Makanya mereka pergi seketika itu. Ada satu orang wanita dalam kisah Israiliyat mengatakan, setelah dari kejauhan wanita itu mendatangi kaum Ad. Ayo kaum Ad, kita pergi dari sini. Itu tuh bukan hujan, itu bukan hujan. Loh, itu apa?
Itu adalah angin topan yang sangat dahsyat yang di dalamnya itu jemaah, itu ada api yang berkobar di dalamnya, memutar-mutar jemaah. Makanya ketika itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah, mereka langsung ditimpa dengan azab yang sangat pedih itu jemaah, untuk menunggalkan argumentasi mereka bahwasanya mereka adalah kaum terkuat di muka bumi jemaah. Ternyata mereka ketika itu dengan angin topan yang dahsyat itu, mereka diangkat oleh angin itu, dinaikkan ke atas setinggi-tingginya, kemudian dijatuhkan dari atas ke bawah jemaah, sampai mereka hancur lebur. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah, seperti batang kurma yang sudah tidak ada pangkalnya jemaah. Jadi mereka itu, mohon maaf, kepalanya putus semua jemaah ketika itu. Dan ini adalah azab Allah yang sangat pedih, karena mereka nggak mau kembali kepada Allah jemaah. Dan nanti azab ini pun berlanjut bukan hanya kepada kaum Ad, tetapi pada keturunannya kaum Ad lagi jemaah. Kaum apa itu? Kaum Tsamud. Ya, kaum Ad dan kaum Tsamud itu menjadi pembelajaran yang sangat besar untuk umat Islam sekarang jemaah. Betapa Allah itu sebenarnya sayang sama kita. Kita nggak diazab sama Allah itu karena bentuk dari doa Rasulullah. Rasulullah pernah berdoa. Salah satu doa diantaranya adalah, ya Allah jangan azab kaumku setelah mereka melakukan salah. Coba kalau dulu Rasulullah nggak dikabulkan doanya, jangan kita melakukan salah satu pun langsung Allah azab. Ya. Bahkan nanti ketika pada kaum Madian, nanti pada kaumnya Nabi Lut alaihi salam juga sama, kaum Sodom, ya. Yang kita ngelihat kejadian ini pun nggak usah kita jauh-jauh kepada kaum Sodom jamaah, ya. Tahun 1957 yang mungkin ibu juga tahu kan kisahnya, 1957, di mana dusun Legetang yang ketika subur-suburnya itu mereka sama kisahnya jamaah, ya. Wah ini pertanian kita subur nih, tapi apa jamaah yang dilakukan mereka dengan hasil pertanian yang subur itu? Mereka malah apa jamaah? Mabuk-mabukan, judi, terus apa, berzina, dan bahkan mohon maaf jamaah, ada yang laki-laki dengan laki-laki, itu luar biasa jemaah. Padahal Allah sudah mengingatkan kejadian ini pada kaumnya Nabi Lut alaihi salam, ya. Mereka tapi malah tetap kekeh melakukan itu, sehingga ketika suatu malam hujan yang sangat lebat itu, mereka gak ada yang berani keluar, ya. Ketika mereka paginya melihat keluar, loh gunungnya kemana ini? Gunungnya kemana? Ketika dilihat ke dusun Legetang yang pada waktu itu menjadi dusun yang paling subur pada masanya, yang bahkan itu adalah lahan paling subur di antara dataran Dieng yang lainnya jemaah, bahkan itu seketika menjadi apa? Menjadi hening, tidak ada kehidupan sama sekali, cuma tinggal pucuk gunung yang ada di situ jemaah dirahmati oleh Allah. Dan setelah kejadian itu, betapa luar biasanya ketika masa itu jemaah menjadi perbincangan di seluruh berita nasional jemaah, ya, karena perilaku mereka. Bahkan ada yang mengatakan, saya lihat ada di postingan itu kayak berita-berita tahun 90-an, ya, itu muncul lagi di koran, kan dulu masih korannya jemaahnya, masih koran itu, sehingga ada tulisan desa Indonesia yang diazab layaknya seperti kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ternyata jamaah dirahmati oleh Allah, sebegitunya loh azab Allah itu sangat pedihnya, luar biasa. Boleh jadi kalau kita nggak kembali sama Allah, semua satu desa itu kalau dia melakukan hal seperti itu yang sama, boleh jadi itu menimpa kita sewaktu-waktu. Maka dari itu jamaah, tema pembahasan kita pada kesempatan ini baru mukadimah. Baru kesempatan pada pembahasan kali ini jemaah dirahmati oleh Allah, kita membahas ketika apa? Ketika engkau kembali kepada. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, siapa yang mau masuk ke dalam surga? Siapa yang gak punya dosa jemaah? Maka dari itu tadi kita kembali ke topik pembahasan, ya. Ada khalaqa. Jangan-jangan lupa ini ibu. Khalaqa itu apa tadi? Kita fokus lagi jawab, ya. Khalaqa
ciptaan Allah yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu makanya khalaqa. Kalau khaliq itu adalah penciptanya. Hasil dari ciptaan yang telah diciptakan oleh pencipta disebut sebagai makhluk. Ya, makanya makhluk itu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sih kok manusia disebut sebagai makhluk? Kenapa manusia disebut sebagai makhluk jemaah? Selain dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, apa sih makna mendalam dari kata makhluk itu sendiri? Apa jemaah? Ya, jemaah dirahmati oleh Allah. Kalau tidak tahu katakan Tidak tahu. Wallahu a'lam. Coba kita cari ya. Kenapa sih kok Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia itu sebagai makhluk ya, sebagai ciptaan. Bahkan Allah sendiri yang telah menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, laqad itu adalah harfut tahqiq wa taukid, penguat dan pengingat. Ingatlah, sungguh ingatlah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik segala hal jemaah. Buktinya tadi dalam mukadimah saya katakan kulit kita aja sangat rentan jemaah. Ya, kena debu dikit gatal, kadang kena udara dingin kedinginan, kepanasan dikit gerah langsung mengeluarkan otomatis keringat, ya kan? Itu adalah bentuk dimana sebaik-baik itu baru kulit jemaah, belum yang lain, ginjal. Coba sekarang saya mau tanya, alat sebaik apapun yang telah diciptakan oleh manusia, contoh alat hemodialisis ya, untuk mencuci darah. Orang yang selalu cuci darah rutin 1 minggu 2 kali ya, 2 tahun aja atau 1 tahun aja, apakah dia masih bisa bertahan dengan seperti itu jemaah? Belum tentu. Mungkin keuangan tetap masih bisa, tapi belum tentu tubuh itu bisa menerima jemaah. Ya, padahal alatnya besar, canggihnya luar biasa. Sekali cuci darah berapa jemaah? Bayangkan 1 minggu 2 kali, berapa juta yang dikeluarkan. Kita sekarang gratis menikmati itu jemaah. Alatnya apa? Kecil, cuma segini aja, nggak sampai cuma segini. Itu bisa untuk mencuci darah kita jemaah. Ya, sebegitu dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Mata kita dibandingkan kamera HP paling mahal apapun, itu masih lebih canggih mata kita jemaah. Kalau HP harus diatur-atur gitu kan, biar lebih zoom, biar lebih perbesar, perkecil, bisa 0,5, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Lihat mata kita langsung luas. Kita lihat ke sana, bisa lihat yang di sini jemaah. Betul? Kita lagi sholat ini, sebelah kita ini. Bisa tahu kan? Itu sempurnanya kita loh jemaah, ya. Kenapa kepala ditempatkan di atas? Kenapa nggak sejajar dengan perut seperti hewan? Ya, kenapa demikian jemaah? Coba kalau sudah sepuh, mohon maaf, yang pertama kali menjadi permasalahan dalam hidupnya itu organ mana jemaah? Yakin kepala? Bukan kaki? Kita mengangkat orang satu aja keberatan jamaah kan? Kaki kita loh, nopang tubuh kita setiap hari 2, cuma 2. Kalau tripod ada 3, kalau 2 passing leang-leang ini kan, kalau tripod itu 3. Lah kalau kaki kita cuma 2 loh jamaah, bisa seimbang, sholat bisa berdiri lama. Kan canggihnya luar biasa kan? Luar biasa. Ini adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna jamaah. Makanya kenapa sih kok manusia itu kalau tidak dibekali namanya makhluk, nanti diserap lagi jemaah menjadi akhlak. Makanya makhluk manusia itu harus berakhlak. Kalau manusia tidak berakhlak, berarti belum bisa dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Kalau dia tidak berakhlak, segala sesuatu dilakukan cuma sembarangan, ya udah jemaah.
Maka di mana hakikat manusia sebenarnya? Karena manusia itu Allah ciptakan untuk memperbaiki akhlak. Bukankah Rasulullah Allah utus untuk memperbaiki akhlak manusia? Bukankah Rasulullah disebutkan ya sempurnanya akhlaknya Rasulullah, bahkan sampai Allah itu apa jemaah? Allah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitunya jemaah. Ya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Maka dari itu jemaah dirahmati oleh Allah, coba kita koreksi diri lagi jemaah. Apakah akhlak kita sudah baik atau belum? Kita kembali lagi sama Allah jemaah. Kalau hakikatnya akhlak dengan adab itu beda ya jemaah. Akhlak itu lebih tinggi dari adab. Kalau adab itu adalah nilai-nilai yang diimplementasikan oleh manusia dari cara dia bersosialisasi, itu namanya adab. Ya, mau baik adabnya baik atau buruk, yaitu sesuai tergantung dengan sosialnya dia. Kalau dia terbiasa dengan baik, itu pakainya adab jemaah. Tapi kalau akhlak itu adalah nilai-nilai yang dimunculkan oleh manusia dengan cara dia meningkatkan kualitas ibadahnya. Jadi kalau semakin ada orang beribadah tapi semakin baik akhlaknya, berarti ini ibadahnya bagus ya. Ibadahnya berarti berhasil jemaah. Tapi kok kalau ada orang ibadah akhlaknya kok semakin buruk, berarti ada yang perlu dipertanyakan dalam ibadahnya jemaah. Makanya makhluk itu tadi ya seakar juga dengan kata akhlak. Makhluk manusia yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya, harapannya memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang baik, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah manusia paling gak enakan jemaah. Ya, bukankah kita paham Rasulullah ketika itu ada orang tiba-tiba datang mendatangi Rasulullah karena tahu ini adalah utusan Allah. Ada orang itu datang bawa anggur. Rasulullah, saya punya anggur ini, tolong dimakan ya anggurnya. Apa Rasulullah? Rasulullah lagi dengan sama sahabatnya jemaah. Rasulullah masih bersama para sahabatnya. Ketika itu Rasulullah nyicipin satu, gak memperlihatkan ekspresinya, makan lagi. Sampai bahkan habis semua dimakan Rasulullah. Sampai sahabat itu bertanya-tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kamu ini ya, apa lupa sama kami ya? Kenapa memangnya? Itu kok anggur sebanyak itu kamu habiskan sendiri ya Rasulullah? Loh, aku mohon maaf para sahabatku, aku menghabiskan anggur ini bukan karena aku gak mau berbagi sama kalian, tapi aku khawatir kalau aku bagi kepada kalian, ketika kalian makan anggur itu, kalian menampakkan ekspresi yang tidak mengenakan, sehingga nanti orang yang memberi itu gak enak. Kenapa jemaah? Anggurnya kecut banget ya. Dikasih tapi anggurnya kecut banget. Makanya Rasulullah khawatir nih kalau dikasih sama sahabat nanti gitu jemaah. Makanya Rasulullah berusaha untuk tidak berekspresi ketika makan ya. Itu mulianya Rasulullah jemaah. Bahkan Rasulullah itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya jemaah. Orang yang paling baik terhadap keluarganya, gak pernah marah sama istrinya ya. Kalau sama istrinya salah gak pakai dalil jemaah ya. Diingat, ya gimana ya, sesungguhnya aku bersabda. Enggak ya jemaah ya. Tapi Rasulullah menampakkan dengan akhlaknya jemaah. Luar biasa. Bahkan dalam suatu malam Rasulullah didatangi oleh para sahabat ketika itu ya. Rasulullah memberikan jamuan yang istimewa untuk para sahabatnya. Ketika itu sahabat makan, Masya Allah, ini adalah makanan yang telah Rasulullah hidangkan kepada kami, enak banget ya. Iya enak banget ya. Oh silakan sahabatku makan sampai habis aja, makan sampai habis. Silakan. Nanti kalau kurang nanti saya tambahkan lagi di belakang masih banyak. Oh iya baik Rasulullah. Kemudian ketika itu jemaah, para sahabat itu banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah. Terkait apa? Perihal tentang agama jemaah. Ya Rasulullah, kami ini gak tahu mau gimana ini. Semua masalah diutarakan. Sampai pada waktu itu makanannya udah habis jemaah, sampai habis. Masih banyak tanya-tanya, Rasulullah masih menjawab. Tanya lagi, Rasulullah masih menjawab lagi jemaah dirahmati oleh Allah. Sampai Rasulullah itu mulai capek dan mulai ngantuk. Rasulullah udah mulai ngantuk itu.
Tapi Rasulullah nggak enak. Ini gimana ya cara biar sahabatku biar pada pulang ya? Ini kan padahal apa jamaah? Dari ba'da maghrib sampai jam 12 malam mereka di situ ya. Bayangkan kalau kita ditamuni sama orang gitu. Padahal kita udah capek, pengen rebahan, pengen tidur, pengen merem, belum bebersih. Apalagi yang muda-muda belum skincarean. Ya. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasulullah tidak seperti itu. Tapi Rasulullah, aduh gimana ini ya, aku cara biar sahabat ini cepat pulang, aku udah ngantuk banget ini. Makanya ketika itu jamaah dirahmati oleh Allah, Allah langsung yang menegur para sahabat jamaah. Allah tiba-tiba langsung berfirman kepada Rasulullah SAW. Dan inilah asbabun nuzul Al-Quran surah 33, surah Al-Ahzab ayat 53 jemaah. Apa bunyi ayatnya jemaah? Kita lihat dari artinya saja jemaah. Ketika itu para sahabat yang lagi excited banget, lagi tertarik banget sama penjelasan-penjelasan Rasul, mereka masih gak ngantuk karena mereka masih mau mendengarin apa yang Rasulullah katakan. Sedangkan Rasulullah udah ngantuk, pengen rebahan, pengen merem, pengen istirahat, pengen menjumpai istri-istrinya. Tapi ini sahabat banyak banget. Kan gak mungkin ya orang lagi tanya tentang agama, yalah besok aja lah, udah ngantuk. Enggak jawab. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Tiba-tiba Rasulullah berkata sama para sahabatnya, wahai sahabatku, sesungguhnya nih Allah mau menurunkan wahyu sama aku seketika ini. Para sahabat excited. Masya Allah ya, Masya Allah, kita berada di sini, tiba-tiba Allah malah nurunin wahyu. Mereka udah, apa ya Rasulullah, wahyunya apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Allah telah berfirman kepada Rasulullah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu ingin mendatangi rumah Nabi, harus dengan seizin Nabi. Ya. Kalau kamu sudah diizinkan, coba kalau Nabi menghidangkan makanan, silakan makanlah. Tapi kalau sudah selesai, pulanglah. Mereka sekitar, oh itu Nabi, Masya Allah, ya kita pulang semua ya, maaf ya Nabi jadi terganggu dengan kehadiran kami ya, maaf ya, sebegitunya jemaah. Nabi itu orang paling gak enakan loh, ya. Saking gak enakannya untuk ngusir sahabatnya aja sampai turun wahyu untuk menegur para sahabat. Udah excited pengen dapat, apa ya Rasulullah, apa ya, ternyata malah mereka diusir secara halus jemaah. Itu luar biasa mulianya akhlak Rasulullah. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai makhluk tentu banyak sekali dosa jemaah. Kesalahan yang kita lakukan ya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang besar maupun kecil ya, banyak sekali masalah dalam hidup kita ya. Terkadang kita dosa, terkadang kita menjatuhkan orang, terkadang kita bercandain orang. Padahal kita niatnya bercanda, orangnya tersinggung jemaah. Kita salah, dosa. Gak sadar jemaah kita melakukan itu. Makanya jemaah, coba kembali lagi sama Allah jemaah. Ya, kembali sama Allah. Allah ceritakan dalam Al-Quran surah 25 surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Di situ Allah ceritakan, dan ada orang-orang yang dia telah mengingkari Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Dia melakukan zina, dia telah menyekutukan Allah, dia melakukan dosa-dosa besar. Kata Allah apa jemaah? Ayat 79-nya, mereka akan Allah masukkan semua ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Tapi lihat jemaah, di ayat ke-70-nya Allah memberitakan jemaah bahwasanya illa ma taba wa amana wa amila amalan salihan, illa man taba, kecuali orang-orang yang mau kembali kepada Allah, illa man taba wa amana, dan dia tetap beriman kepada Allah, wa amila amalan salihan, dan dia mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Sungguh semua kesalahan dosa-dosa yang dulu Allah ganti semua dengan kebaikan jemaah. Jadi kita yang dulu banyak banget dosanya jemaah, jangan khawatir. Kalau kita kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan ganti semua keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan jemaah. Itulah istimewanya Allah. Gak pernah ngungkit kesalahan kita loh. Manusia kalau kita ini kan diungkit-ungkit terus kan kesalahannya. Dulu ibu ini gak ingat kebaikannya. 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 kesalahan.
Dulu padahal tetangganya setiap pagi, hampir setiap pagi ngasih jangan rese, ngasih sambal, ngasih opor, ngasih bakso. Kalau ada kumpulan dikirimin jajan, dikirimin makanan, ya. Tiba-tiba ngelakuin kesalahan sedikit aja langsung hilang semua kebaikannya, jemaah. Yang diingat langsung kesalahannya itu, fokusnya cuma kesalahan. Kalau coba jemaah dirahmati oleh Allah, itu ada papannya putih, ya, dikasih satu titik spidol, kira-kira yang akan kelihatan yang mana jemaah? Titiknya kan, bukan putihnya kan. Kenapa demikian? Ya begitulah manusia, yang selalu dilihat adalah cuma satu kesalahan, sedangkan kebaikan yang pernah dilakukan dia lupakan seketika itu jemaah. Makanya kalau Allah itu beda. Mau salahnya sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau dia memang sungguh-sungguh kembali kepada Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan, maka mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Keburukan yang pernah mereka lakukan Allah hilangkan seketika, diganti semua dengan kebaikan-kebaikan. Bayangkan sebegitunya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita aja gini jemaah, ya. Kita belanja, wah ada belanja bawang merah. Belanja bawang merah, kita yang pilih sendiri, tiba-tiba ada yang jelek-jelek di dalamnya jemaah, ya. Sampai di rumah, kita punya nomornya nih, Pak, tapi ini ya bawangnya ini busuk. Oh, bawa ke sini aja, sini nanti saya ganti dengan yang bagus-bagus. Senang apa enggak itu? Ya, luar biasa. Ini Allah mengganti keburukan kita dengan kebaikan. Makanya coba jawab dirahmati oleh Allah. Kalau kita mengingat-ingat nikmat Allah, udah berapa banyak sih nikmat Allah yang kita nikmati, jemaah? Banyak banget, ya, banyak banget. Kita masih hidup sampai sekarang aja, itu adalah nikmat Allah. Kita masih bisa merasakan puasa, bisa merasakan indahnya kalau pagi hari berangkat sholat Id, itu kan indah ya jemaah. Berangkat sholat Id pagi-pagi sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, saling saut-sautan takbir jemaah. Itu rasanya di hati itu terenyuhnya luar biasa, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang dua, yang tiga bebas, semua benar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau kita terdengar itu, apa sih yang kita rasakan jemaah? Apa sih yang kita rasakan? Sedih, senang, semua campur aduk jadi satu. Ingat sama dosa-dosa kita jemaah. Ingat sama orang tua kita. Dulu kita masih kecil, mau berangkat sholat Id dituntun, pulang nanti nggak langsung pulang, beli jajan dulu. Kadang beli batagor, beli sate, ya kan? Kadang begitu kan, beli gorengan. Itu adalah memori yang masih tersimpan jemaah, ya. Itu baru kembali kepada fitrah jemaah. Belum nanti kalau kembali ke pangkuan Allah itu gimana jemaah? Mudik, orang berbondong-bondong, kena macet di jalan, itu sebenarnya Allah tuh lagi ngasih pembelajaran sama kita. Kalian ini loh, yang lagi mudik-mudik, kalian baru mudik ke kampung halaman kalian aja nih loh, macet, biaya mahal, kadang terkendala, banyak banget tantangannya. Apalagi nanti mudik ke pangkuan Allah jemaah. Mudik ke surga, surga itu kampung halaman kita. Kita mau kembali ke kampung halaman, itu banyak sekali rintangannya. Kadang macet di jalan, gitu kan? Kadang nanti harus beli tiketnya dulu. Kadang di jalan nanti macet ada, tunggu. Ya Allah, dulu orang ini pernah zalim sama aku, ya Allah. Aku gak terima, dulu pernah disakitin sama dia. Ya Allah, adili kami, ya Allah, adili kami. Tersendat lagi jemaah. Udah hampir mau masuk surga, amalannya udah habis jemaah, cuma diambil sama orang-orang. Mau kayak gitu ya Pak? Makanya coba persiapkan mulai dari sekarang. Kalau hablum minallahnya kita baik, hablum minan nasnya juga harus baik. Jangan sampai kita beribadah sama Allah itu luar biasa, tapi hubungan sama manusia itu terpecah. Makanya saya pernah menyampaikan, Sholat itu adalah bentengnya umat Islam yang terakhir. Sholat itu seakan dengan kata namanya silah. Saya pernah menyampaikan juga,
Silah itu artinya apa jemaah? Silah pakai short, slilah, sli. Gimana sih? Sli. Ya. Short aja susah kan? Solah, slilah. Nah, silah ini adalah artinya hubungan kedekatan yang sangat erat, yang dengan hubungan itu sangat susah untuk dilepaskan. Itu namanya silah. Makanya ada silaturahmi, silaturahim. Ya. Itu artinya apa sih silaturahmi? Itu artinya silaturahmi itu hubungan kedekatan yang sangat erat, yang dengan adanya hubungan kedekatan itu menumbuhkan rahmi, kasih sayang. Kalau berjumpa lihat orangnya, berkumpul, saling bertukar pikiran, bertukar argumentasi, saling bertegur sapa, itu wajar jemaah. Tapi yang lebih dahsyat, nggak ada orangnya, tapi selalu mendoakan orang itu dahsyat. Itu yang disebut silaturahim, itu seperti itu. Silaturahim. Yang disebut silaturahmi itu kayak gitu. Ada orang yang walaupun kayaknya biasanya kajian PRMD, kayaknya ibu ini selalu, tapi kok 2 kali nggak kelihatan ya, kemana ya? Ditanyain jemaah, ibu assalamualaikum, kenapa ibu kok 2 kali kajian PRMD nggak pernah datang ibu? Nah, ini adalah silaturahmi. Ya. Jadi silaturahmi itu bukan cuma sekedar berkumpul, saling bercerita, makan-makan, enggak jemaah. Tapi yang dengan adanya perkumpulan itu menumbuhkan kasih sayang di antara sesama. Kalau nggak datang, apalagi bapak biasa sholat jamaah di masjid, gitu kan? Allahu Akbar. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Biasanya ngelihat bapak ini, tapi 2 hari kau udah nggak kelihatan. Cobalah habis subuh syuruk ke rumahnya, ditengokin, jangan dijenguk. Kenapa pak? Ini mohon maaf nih, saya lututnya udah nggak bisa buat jalan, sakit rasanya. Gitu ya Pak. Kan kadang seperti itu kan jemaah, apalagi yang di desa, di kampung kan, itu adalah silaturahmi. Silaturahmi. Makanya coba jemaah dirahmati oleh Allah, sholat itu adalah hubungan kedekatan kita dengan Allah. Kalau kita aja udah dekat selalu sama Allah, insya Allah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua akan Allah mudahkan. Apapun, ya. Enggak tanpa terkecuali, apapun yang kita lakukan, kalau itu memang kita selalu dekat sama Allah, Allah itu kan kasih semua sama kita. Ya. Kadang ada orang aja jemaah, bukan keluarganya, bukan siapa-siapa, ada seorang nenek, ya, anak-anaknya entah udah pada kemana jemaah, tapi tetangganya setiap pagi nengokin, ya. Kadang ngasih makanan ke nenek tersebut. Sama neneknya itu dia ingat, bahkan gak ingat sama anaknya, malah ingatnya sama orang yang selalu punya hubungan kedekatan sama nenek itu terus. Begitulah Allah jemaah. Kalau kita selalu punya kedekatan sama Allah terus, maka itu akan menumbuhkan perhatian Allah kepada kita. Kalau Allah udah perhatian sama kita, bayangkan apapun yang kita butuhkan pasti akan Allah kasih seketika itu juga jemaah. Makanya coba jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama kembali sama Allah. Kembali, manusia itu gak ada yang suci, ya. Ibu, di sini ada yang suci? Orang yang suci dan mensucikan diri itu berbeda. Orang suci dia gak punya dosa sama sekali. Kalau orang berusaha mensucikan diri, dia banyak dosanya, berlumuran dosa, tapi dia selalu ingin kembali sama Allah. Ingin kembali, walaupun dosanya sama, selalu melakukan itu terus, dosanya selalu gibahin orang, selalu melakukan kecurangan, selalu berbohong. Dia tobat lagi sama Allah, ya Allah ampuni hamba ya Allah, bersalah ya Allah. Besoknya ngelakuin itu lagi, dia tobat lagi, ya Allah mohon maaf ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah. Apa yang lebih dahsyat, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Itu luar biasa jemaah dirahmati oleh Allah, ya. Makanya coba kembalilah kepada Allah, karena bagaikan. Kenapa sih jamaah ya dalam doa iftitah bebas, doa iftitah itu ada 10, gak cuma 2. Kita kan tahunya kadang cuma 2 kan. Allahu Akbar kabir wahid,
Allahumma ba'idillah Muhammadiyah. Enggak jemaah. Jadi doa-doa itu bukan spesifikasi untuk menjelaskan tentang organisasi bukan. Tetapi doa-doa ini adalah kita bebas mau pakai doa yang mana itu jemaah. Ya. Bebas mau pakai yang mana. Tapi yang ingin saya kupas ketika kita baca Allahumma ba'id baini, coba kita lihat terjemahannya. Allahumma ba'id baini, ya Allah. Allahumma, ingat saya pernah menyampaikan yang mungkin jemaah pernah ikut kajian di Al-Huda. Allahumma itu apa? Allahumma itu apa jemaah? Ya Allah, ya Allah juga ada bahasa Arab. Ya Allah, Allahumma itu sama. Tetapi apa bedanya menggunakan kata ya Allah dan Allahumma? Allahumma itu adalah memberikan kesan yang sangat lembut. Makanya kenapa setiap doa kok pakainya Allahumma, Allahumma, Allahumma. Itu meminta dengan lemah lembut jemaah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Allahumma ighfirli warhamni wajburni. Kenapa pakai Allahumma, Allahumma, Allahumma? Karena meminta dengan lembut jemaah. Ada orang, ibu karena mohon maaf, insya Allah ibu semua di sini orang kaya semuanya. Harta entah kemana, rasanya tuh kayak bingung mau buang kemana. Ya, tiba-tiba ada dua anak, yang satu dia meminta, Pak, minta uangnya dong, minta uangnya. Yang satu, Pak, saya belum makan, minta uangnya boleh nggak Pak buat makan hari ini aja. Kira-kira kalau ibu atau bapak melihat ada dua orang yang meminta dengan dua karakter yang berbeda, mana yang akan dikasih? Yang lemah lembut kan? Makanya kenapa setiap doa itu menggunakan Allahumma lemah lembut itu jemaah. Allahumma ba'id baini, ya Allah, wahai Tuhanku, ba'id baini, jauhkanlah aku, ba'id baini wa baina khotoyaya, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku. Kama ba'atta, sebagaimana telah engkau jauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dengan barat. Lihat poin yang kedua. Allahumma naqqini, ya Allah, ya Tuhan kami, naqqini, bersihkanlah aku. Dari apa jemaah? Minal khotoya, dari kesalahan. Kama yunaqqal, sebagaimana engkau telah bersihkan thawbul, pakaian, abyadu, putih, abyadu minad danas, dari kotoran. Seolah-olah doa ini ingin kita tuh bersih dari semua kesalahan-kesalahan jemaah. Ya, pengen seperti layaknya pakaian yang kotor. Saya mau tanya, pakaian kotor yang dibuang kotorannya atau pakaiannya? Kotorannya kan? Kaya banget ya pakaiannya gitu. Kotor sedikit, dalam buang lah. Nanti beli lagi gampang ya. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah, dalam doa iftitah ini, kan iftitah itu kan sunnah kan ya, bukan wajib. Mau kita langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Tapi kan iman kalau nggak baca iftitah. Iftitah itu kan isinya pengampunan, pengagungan Allah, terkabulnya doa-doa seorang hamba. Makanya kita puji-puji Allah dulu jamaah. Sebelum kita berdoa, kita memuji-puji Allah dulu. Makanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita memuji Allah dulu jamaah. Ya. Makanya kenapa Al-Fatihah itu menjadi rukun sholat. Kalau dia nggak baca Al-Fatihah, dia nggak akan sah sholatnya. Namanya rukun, kalau ditinggalkan nggak akan sah. Ya. Namanya rukun sholat. Nah, pertanyaannya gini, sekarang saya mau tanya, kan biasanya ini menjadi, ya sebenarnya ibu atau bapak sudah tahu, terkadang tapi ada orang yang masih bingung. Ya. Ketika udah rukuk, Allahu Akbar, rukuk, ada orang datang, tiba-tiba sami Allahu liman hamidah, kira-kira nambah satu rakaat atau langsung dilanjutkan? Perbedaan pendapat ini, ada yang nambah, ada yang cukup, ada yang jadi jangan dirahmati oleh Allah ya. Ada pendapat mengatakan bahwasannya
Kan juga ada juga yang gini ya, kita baca ada imamnya Al-Fatihah sampai Dhalin, amin. Setelah amin selesai, baru nanti makmumnya langsung lanjut Al-Fatihah juga. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga pendapat yang lebih bijak lagi apa jamaah? Al-Fatihahnya imam itu Al-Fatihahnya makmum. Nah imam itu kan ditunjuk untuk diikuti. Kalau dia udah baca Al-Fatihah, berarti kita udah dibacakan sama imamnya. Gak perlu kayak alhamdulillah. Kita cukup menyimak bacaannya, ya. Karena apa? Tujuan kita menyimak, kalau imam itu salah, itu kita bisa benarkan. Mungkin kalau Al-Fatihah it's okay lah, jemaah. Ya. Kalau tiba-tiba alif lam mim, mana itu kalau salah? Kan gitu ya. Masya Allah. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi. Ya. Manusia itu banyak sekali dosanya, jemaah. Makanya diperlukan adanya namanya sholat. Karena sholat itu menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan kesalahan kita. Kalau ada orang punya kaki, ya, ditaruh kaki itu di kepala kita, kita aja nggak terima kan jemaah. Kita marah, nggak sopan, dasar nggak sopan, orang beradab, gitu kan. Terkadang ada orang gitu. Tapi kalau kok yang paling berharga ini kok sampai ditaruhkan ke tanah untuk bersujud kepada Allah, itu adalah tanda bahwasanya merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh manusia itu sangatlah lemah. Manusia itu lemah sekali, coba. Makanya ketika kalau kepala itu udah ditaruh di paling rendah, itu dia tuh udah pasrah banget sama Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan, ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu. Aku pasrahkan semuanya kepadamu. Makanya kalau ada orang sholat, itu kenapa sih kok diakhiri dengan salam? Salam itu artinya kesejahteraan. Harapannya orang yang telah menunaikan sholat, maka sejahtera hidupnya. Jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai panggilan sampai akhirnya itu mengandung kesejahteraan. Lihat panggilannya. Setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo falah itu jemaah. Ya, ini saya ingin katakan. Ada falah, ada farih, ada faiz, faza. Itu artinya hampir sama, tapi ada perbedaan jemaah. Ya, ada perbedaan. Kalau farih, ya, farih itu adalah bahagia, tapi belum tentu sukses. Itu namanya farih. Farah, wanitanya farah, laki-lakinya farih. Tapi kalau sukses, tapi belum tentu bahagia, itu namanya faiz, faza, fauzan, faizah. Itu namanya sukses, tapi belum tentu bahagia. Tapi kalau ingin menggabungkan antara sukses dan bahagia, maka berubah menjadi falah. Makanya panggilannya bukan hayya 'alal farih, itu aja. Jadi yang dipanggil cuma farih doang. Kalau yang dipanggil falah, semua dipanggil hayya 'alal falah. Ayo kita meraih kesuksesan dan kebahagiaan, meraih kesejahteraan bersama-sama dengan cara apa? Sebelumnya hayya 'alas shalah. Dari mulai panggilannya aja memunculkan kesejahteraan, sampai ketika salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memunculkan kesejahteraan. Jadi kalau ada orang sholat tapi nggak muncul kesejahteraannya, coba koreksi lagi. Apakah sholat kita sudah baik? Berpuluh-puluh tahun kita sholat, apakah kita paham apa yang kita baca? Paham? Insya Allah. Sami'allahu liman hamidah artinya apa coba? Kalau kita paham Allahu Akbar, langsung pasti akan bergetar hati. Kenapa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Ketika ada orang beriman dikatakan atau disebutkan nama-nama Allah, pasti akan bergetar hatinya. Ya, Allahu Akbar. Berarti dia paham, dia yakin Allah itu paling besar dan tiada yang lebih besar daripadanya. Jadi kok kalau ada ibu atau bapak Allahu Akbar, tiba-tiba lewat rumah angker kok takut, kok bertanya ke Allahu Akbar. Ya.
Allahu Akbar, tiba-tiba lewat kuburan mau pulang. Nanti dulu lah tunggu orang, dia dulu. Nah, perlu dipertanyakan Allahu Akbar jemaah. Apakah cuma di sekedar lisan atau udah masuk ke dalam jiwanya? Kalau Allahu Akbar itu sudah masuk ke dalam jiwanya, maka sungguh tiada lagi yang kita takuti di dunia selain Allah. Makanya jemaah, kembali yuk kita sama Allah. Kalau kita sholat, kita melakukan banyak aktivitas yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, niscaya pasti Allah akan berikan banyak sekali kesejahteraan dari kita. Katanya kita pengen sejahtera jemaah, maka dari itu yuk bareng-bareng sejahtera bersama-sama, ya. Gak cuma pengen sejahtera di dunia. Dunia itu tempat yang sangat gak adil jemaah, ya. Dunia itu tempatnya gak adil. Makanya Allah ciptakan akhirat itu karena Allah tahu dunia itu tempat yang gak adil. Allah ciptakan akhirat agar nanti yang gak mendapatkan keadilan di dunia mendapatkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah, kesimpulannya terakhir 5 menit, mari bareng-bareng kita kembali lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, niatkan semua apa yang kita lakukan dalam kebaikan ini, kita niatkan semua karena Allah. Karena sungguh beruntung orang-orang yang berusaha mensucikan diri. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Kalau ada orang suci di muka bumi, Allah gak akan pernah turunkan ayat tentang taubat jiwa. Tapi karena Allah tahu gak ada orang paling suci selain Rasulullah, semua orang berdosa, makanya Allah turunkan ayat tentang taubat agar kita bisa kembali kepada Allah. Sebelum kami tutup jemaah, apakah ada yang ingin bertanya? Satu saja. Sudah paham semuanya ya? Sudah nyangkut semua di kepala ya, insya Allah ya. Jangan sampai kita keluar nanti apa yang kita udah pelajari ke bawah sama kendaraan-kendaraan kita. Ya. Mari kita tutup bersama dengan berdoa kepada Allah jemaah. Semoga pagi hari yang mulia ini kita dimudahkan. Rasulullah pernah bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Sungguh umatku itu akan selalu Allah berkahi di setiap pagi harinya. Kalau paginya udah baik, insya Allah satu harinya pun akan baik. Imam Qudamah mengatakan bahwasanya hari itu seperti layaknya seekor unta jemaah. Ya, saya pernah mengatakan seperti layaknya seekor unta. Pagi harinya itu seperti kepala unta, siang harinya itu seperti badannya unta, sore sampai malamnya itu seperti ekor unta. Kalau kita udah pegang paginya, udah pegang kepalanya, mau dibawa kemana aja itu pasti akan mengikuti jemaah. Gak mungkin kan unta ditarik ke kanan, badannya ke kiri-kiri, gak mungkin kan? Maka dari itu, semoga Allah berkahi kita di pagi hari ini. Tentunya mari kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan lakin ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Jangan Engkau siksa kedua orang tua kami karena perbuatan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, kami memang tidak pantas untuk membahagiakan kedua orang tua kami di dunia, ya Allah. Pantaskan kami untuk dapat membahagiakan keduanya di akhirat kelak, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan segala hajat-hajat kami, lancarkan urusan kami, lapangkanlah rezeki kami, berkahi sisa usia kami, istiqomahkan kami sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada saudara-saudari kami atau anggota keluarga kami yang sedang sakit, ya Allah, angkat segera penyakitnya, ya Allah.
Jadikan rasa sakitnya itu sebagai bentuk dari ampunan darimu. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan jemaah. Sekali lagi banyak kurangnya mohon dimaafkan dari segala tutur kata, sikap maupun perilaku saya. Sekali lagi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi fisabilil haqq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah,